أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Jalal Jalali wal Ikram yang selalu menunjukkan kita petunjuk dan selalu meringankan kaki ini untuk selalu berjalan ke rumah Allah. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita semua kepada jalan ketaatan, kepada jalan sunnah, dan kepada jalan menuju perbaikan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita selalu bersama manusia. Dari kecil kita bersama orang tua, kemudian besar kita bersama saudara kita, kakak beradik, dan besar tumbuh dewasa kita hidup di lingkungan bersama teman-teman. Karena itu di saat nanti setelah kehidupan dunia ini kita kelak sendiri dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dan juga apa yang kita katakan. Apabila kita berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kita sedang meniti jalan menuju surga. Dan apabila kita berjalan di atas kemaksiatan, maka sesungguhnya kita sedang meniti jalan ke neraka. Semua tidak gratis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah, maka jangan pernah lalai daripada ibadah. Orientasikanlah terus hidup ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita goyang karena dunia. Dan kata para ulama, bagian dari orang-orang yang cinta duniawi adalah telat di dalam menjalankan 5 waktu, kecuali ada uzur yang menghalanginya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wa an ra'iyati." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Seorang ayah pemimpin bagi keluarganya, seorang kakak pemimpin bagi adiknya, dan kita sendiri adalah pemimpin bagi jasad kita. Dan semua tidak gratis. Semua akan Allah mintakan pertanggungjawabkan. Karena Allah Subhanahu wa taala intinya menciptakan kita adalah dengan beban. Karena itu kita terkena mukallaf, harus sholat, harus berbakti kepada orang tua, dan lain-lain amal soleh lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kelak sendiri. Di saat nanti kita meninggalkan dunia ini, kita di sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, malaikat maut menjemput kita. Kita kelak sendiri. Bahkan orang-orang yang mencintai kita, istri kita dan anak-anak kita yang begitu lengketnya, pada saat nanti kita dikubur, kita kelak sendiri. Dan tidak ada yang kita harapkan
kecuali amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi orang-orang yang sudah berumur 40 tahun. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ayat 14 dan juga ayat 15. Idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Dan apabila kamu telah dewasa dan telah dewasa sampai pada umur 40 sanah, pada umur 40 tahun, maka mintalah kepada Allah hidayah. Mintalah kepada Allah bagaimana cara bersyukur. Mintalah kepada Allah bagaimana menyembah Allah dengan tata caranya. Maka tak lain dan tak bukan, kita adalah orang-orang yang terbebani. Karena itu kita kelak sendiri, maka kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa? Bertanggung jawab dengan ibadah ini. Ibadah dibekali apa? Apakah ibadah dibekali ilmu, atau ibadah dibekali ikut-ikutan, atau ingin bertahun-tahun lamanya sholat tidak mengerti makna, atau ingin bertahun-tahun lamanya gerakan sholat tidak berubah, atau ingin bertahun-tahun lamanya berwudu pun tidak sampai mengerti istinsyak dan lain-lain sebagainya. Karena itu hidup ini penuh tanggung jawab. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan definisi tentang al-iqyas, bahwa kecerdasan itu adalah orang yang pintar mengintrospeksi dirinya, yang bisa membaca dirinya, apakah dia sedang taat ataukah dia sedang maksiat. Karena itu yang terbebani adalah diri kita sendiri. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, zikrul maut, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematiannya, karena dia akan bertanggung jawab setelah kematiannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Darul Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baguskanlah, pimpinlah akal ini sebelum kita mempraktekkan dari rencana akal ini. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari ribuan keinginan di dada ini. Maka filterlah, saringlah dengan syariat, dan pimpinlah mulut, mata, dan tangan ini, juga langkah ini, karena kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahi sungguh sangat amat berat jika kita mengetahui musibah yang akan menimpa kita setelah kita wafat di alam kubur nanti, di alam barzakh nanti. Sesulit-sulit kehidupan di dunia ini hanya muqaddimah, ini hanya awalan, ini hanya prakata, ini hanya sedikit kecil. Sedangkan hakikat yang sebenar-benarnya, musibah yang sebenar-benarnya adalah manakala kita nanti sesudah wafat. Maka orang yang cerdas harus memikirkan jauh ke sana, memikirkan siapa temannya, sehingga dia dapat diingatkan oleh teman-temannya kelak, karena dia kelak sendiri. Orang yang tidak sholat akan bertanggung jawab nanti. Orang yang tidak mau belajar ilmu agama, menyia-nyiakan akal dan pikirannya, akan bertanggung jawab nanti. Untuk apa akal itu? Orang yang berzina, riba, judi, mengambil tanah orang, durhaka terhadap orang tua, kemudian bermusuhan kepada saudara kandung, zalim, memukul, membunuh, dan berhutang, semua nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
ayyuhal mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsi bima kasabat. Bahwa nanti pada hari pembalasan setiap jiwa-jiwa bima kasabat akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam surat Abasa. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari nanti semua sibuk. Pada saat dihisab nanti semua sibuk. Saudara-saudara pergi. Yauma yafirrul firaq, berlari. Ayah dan ibu juga tidak bisa nanti memberikan tanggung jawab membela kita, karena semuanya kelak sendiri. Dan kemudian nanti akan ada syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi kita tidak tahu siapa yang Rasulullah akan syafaatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini khatib mengajak untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah. Marilah kita merubah pikiran bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih penting daripada dunia. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk mengumandangkan adzan, maka Allah akan memilih siapa yang bisa atau siapa yang akan tercatat yang bisa menunaikan afdal amal. Afdal amal as-salatu fi awal waktiha. Orang yang bisa datang untuk melaksanakan salat, karena salat termasuk amal yang utama, tinggi dan tinggi. 27 derajat dilaksanakan berjamaah, 1 derajat hanya di rumah. Andai kata para jamaah yang di masjid ini telah sampai di surga, maka orang yang sholat di rumah itu menunggu 27.000 tahun lagi. Karena fi alfis sana, karena akhirat itu 1000 tahun bedanya. Karena itu kematian tidak pernah menunggu kita untuk bertobat. Dan kematian bukanlah hanya untuk kakek-kakek. Kematian bukanlah hanya untuk orang-orang yang sakit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kelak sendiri. Ingatlah tentang hadis kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun wa in ra'iyatihi. Kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Bagaimana ingin memimpin keluarga jika kepala keluarganya tidak mengerti bagaimana cara memimpinnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma musyrifal qulub syarrif qulubana 'ala ta'atik ya qadiyal hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi la tadirni fardan wa anta khairu minal waris. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.